Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil tugas kami tentang kalimat efektif. Sebelum pemaparan dimulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Ahmad Fauzi, dan kedua teman saya yang bernama Alfia Dunia Sania dan Kumala Retno Sapitri. Kita langsung masuk ke materi. Kalimat efektif. Definisi menurut Chandra mengenal ilmu bahasa 2018, kalimat berfungsi membangun struktur makna bahasa secara lengkap. Sedangkan menurut KBBI, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Sementara Haji Dalman dalam Kreatif Penulis 2016 berpendapat, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkap oleh penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Ada memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. 2. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. 3. Memilih diksi secara tepat. 4. Ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang kelima, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat dengan memperhatikan 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah saya tidak suka buah apel dan durian. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itu tidak efektif. Yang efektif, saya hanya memiliki 3 buah buku. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu tidak efektif. Yang efektif, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif yang kedua adalah kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru. Itu tidak efektif, karena efektifnya adalah guru yang baru pergi ke ruang guru. Lalu yang ketiga ada kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Lalu yang B, tidak memiliki subjek yang ganda dalam satu kalimat tunggal. Selanjutnya, kalimat efektif harus logis. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena waktu dan tempat masa dipersilakan, yang efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Lalu, yang kelima ada ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Yang A, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh, sudah saya baca buku itu tidak efektif karena yang efektifnya adalah buku itu sudah saya baca. Lalu yang B, mengurutkan kata secara bertahap. Contoh,
Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Itu tidak efektif karena tidak berurutan. Yang efektifnya adalah pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif yang terakhir adalah kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Itu tidak efektif, karena yang efektif adalah Andi membicarakan pengalaman liburannya. Selanjutnya yaitu syarat kalimat efektif. Untuk membuat sebuah kalimat efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Atau dengan kata lain, kalimat tersebut harus memenuhi EYD yang tepat. Mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku, dan unsur-unsur yang sesuai EYD. Yang kedua yaitu mempunyai subjek dan predikat. Syarat kalimat efektif yang baik juga harus memiliki susunan yang sistematis. Maksud dari susunan sistematis adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Untuk itu, kita harus teliti memperhatikan kata-kata yang digunakan untuk membuat susunan kalimat yang efektif. Yang keempat yaitu tidak multitafsir. Syarat terakhir dari kalimat efektif adalah membaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Selanjutnya, unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek, merupakan kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, klausa, atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ibuku sedang menyapu. Yang kedua, kursi pegawai. Selanjutnya yaitu ada predikat. Merupakan bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau benda di dalam suatu kalimat. Perhatikan contoh berikut. Adik sedang tidur siang. Putrinya cantik jelita. Kucingku belang 3. Unsur kalimat yang ketiga yaitu ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat yang berubah verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek, seperti pada contoh di bawah ini. Intan menimang, dokter memeriksa, juru masak menggoreng. Unsur kalimat yang keempat ada pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun, posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Perhatikan contoh di bawah ini. Banyak parpol berlandaskan Pancasila, dengan kata berlandaskan yang melengkapi objek Pancasila. Selanjutnya itu unsur kalimat yang kelima ada keterangan. Unsur ini dapat berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Pihak sekolah menunjukkan subjek, memasang menunjukkan predikat, CCTV menunjukkan objek, untuk keamanan sekolah menunjukkan keterangan tujuan. Yang kedua ada, ibu belanja buah, sayur, telur, dan daging di pasar. Ibu menunjukkan subjek, belanja menunjukkan predikat, buah, sayur, telur, dan daging menunjukkan objek,
Di pasar menunjukkan keterangan tempat. Lalu yang ketiga, Putri mengayuh sepeda dengan kencang. Putri menunjukkan subjek, mengayuh menunjukkan predikat, sepeda menunjukkan objek, dengan kencang menunjukkan keterangan cara. Sekian pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.